gantian atau satu orang? Bisa langsung dari siapa? Untuk metode itu berbeda dengan ketika kita belajar bagi mahasiswa. Kita belajar di mahasiswa itu yang diajarkan atau mungkin yang kita baca ya. Jadi kita ketika kita praktek, ketika kita menjadi guru itu dari sekian banyak metode mungkin hanya bisa satu atau dua yang bisa kita pakai. Karena juga melihat juga situasi murid yang kita ajar ya. Mungkin kalau kayak di sekolah Jaya dan lain-lain yang muridnya dari kalangan orang berbeda, itu mungkin banyak metode yang dapat kita pakai. Kalau di sini menyesuaikan. Kalau saya sih biasanya memakai metode yang umumnya dipakai untuk PAI untuk ceramah. Tetap itu nggak bisa kita menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran PAI. Karena yang diajarkan agama itu mengakui kalau dunia terus kan masih SD. Kalau dunia diam, anaknya nanti yang dari ini. Jadi yang paling soal kita itu ceramah atau speaker Inggris, yaitu yang kedua juga pakai speaker Inggris. Kita bisa membuat anak menjadi beberapa kelompok sesuai materi yang atau bab yang kita ajarkan. Masih bisa, ya masih bisa karena kembali lagi kita melihat murid kita. Kalau kita pakai metode misalnya pisau ya. Murid kita nggak cocok juga atau yang kita belajar percuma. Jadi metodenya mungkin menyesuaikan dengan materi yang kita ajarkan juga kondisi siswa. Siswanya mampu atau tidak kita pakai dengan metode macam-macam. Kalau nggak kita percuma. Jadi metode menyesuaikan. Berarti metode itu kreativitas ya, tidak ada. Karena kembali lagi itu kalau bisa dari bisa guru KKB bisa kita menyarankan seperti ini bisa dan sebagainya, tapi di sekolah kita itu dapat kan cuma. Jadi untuk metode sesuai dengan masing-masing. Lalu menurut Bapak belajar apa yang paling penting untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap PAI di desain dari SDM kan di sekolah dasar itu kan anak-anak memiliki beberapa tingkatan pendidikan seperti kalau anak di kelas 1, 2, 3 kan memiliki beberapa tingkatan. Ini kebetulan saya masuknya Mas Gilang. Kalau yang satu lagi sudah sama wawancara kemarin ya bisa. Oh beda kelompok. Oh ya. Kalau saya kan 4 di mana, jadi muridnya lebih enak untuk diajak komunikasi. Jadi saya lebih banyak menggunakan metode yang tidak saintifik itu. Kemudian untuk bagian siswanya saya menggunakan metode yang berkelompok, yaitu seperti itu. Terus untuk pembelajaran saya biasanya menggunakan video, kemudian PowerPoint, yang paling sering saya gunakan video PowerPoint.
ini Pak Kepala Susu dari Harapan. Kalau guru-guru itu rata-rata yang di pelatihan itu lebih ke perangkat. Kalau kita ketemu belajar enggak. Jadi misal apa pelatihan atau PKB peningkatan metode penguasaan di dalam metode belajar enggak. Rata-rata yang perangkat sama mungkin menguasai pembelajaran menguasai itu aplikasi kayak puisi kayak itu kita bahas kayak kalau untuk metode baik dari kita kecamatan maupun persiapannya. Kalau persiapannya yang pertama yaitu kita pahami dulu materi yang diajarkan. Misal hari ini kita mengajarkan bab 5 tentang sejarah hijrahnya Nabi. Yaitu kita intinya paham dulu yang diajarkan maksudnya apa. Jadi ketika di kelas kita sudah masuk kita jelaskan ke anak-anak ini. Anak-anak bertanya pun kita jawabnya juga kalau perangkat kan kita nyiapkannya udah dari awal semester. Tapi untuk ketika hari yang mau ngajar kita perlu nyiapkan. Untuk kalau dari sekolah itu kita ada ya ini dari kelompok dulu ke tingkat guru sampai kecamatan. Jadi kalau dari sekolah dulu itu kita ada sekolah dari gurunya PAI pelatihan. Kalau pelatihan khusus juga tidak ada kalau bukan dari kakak. Jadi untuk peningkatan seperti guru itu ada dari kakak. Kalau kerja dulu dari kecamatan maupun dari kakak itu ada biasanya 1 semester sampai ke 2 kali. Peningkatan tingkat dulu kan itu fasilitas di kelas. Kalau di kelas kita fasilitasnya udah hanya lengkap ya. Ada terus sponsor ada, lawannya ada, kreatif juga ada dari kelas semua. Jadi mungkin kalau di mau belajar ya tinggal menggunakan itu aja yang nanti. Kalau menerapkan itu sih sebenarnya hambatannya kadang dari siswa ya. Juga guru kan juga tidak bisa setiap siswa dikasih metode sendiri-sendiri. Jadi karena siswanya banyak, jadi ya gurunya pakai satu metode. Hambatannya kadang kalau siswa ada satu siswa yang nggak bisa mengikuti metode belajar itu mungkin karena membuat siswa itu nggak sama. Kalau mengatasi kendala seperti itu, kalau ada siswa yang mungkin tidak bisa mengikuti pembelajaran, ya kita diberi bimbingan sendiri. Ya, bimbingan sendiri mungkin salah satu dari siswa dijelaskan ulang atau mungkin disuruh belajar sama temannya, kemudian dikasih tugas tambahan dengan bimbingan dulu. Medianya kalau media ya kelas itu
guru yang buat sendiri kayak apa namanya yang buat mengajar mungkin semacam bahan mengajar dan membuat sendiri. Misal contohnya kalau pembelajaran Al-Quran gitu ya, ada guru membuat dari kertas tulisan surat apa jadi kemudian nanti sama di kelas dengan anak-anak pakai misalnya dari kelompok belajar kelompok atau apa itu namanya dibagikan. Kalau kelasnya untuk kelas 4, 5, 6 90% kelasnya begitu. Ada satu kelas yang kurang enak, pastinya dikali ke sana. Karena kelasnya sering panas di sana. Tempatnya di pojok. Kelas yang lain rata-rata semua lengkap. Ya, dari kelas 1 sampai kelas 5. Kalau IPA setiap ruangan ada yang enggak, ada yang enggak. Lalu mengenai ada yang perhatikan Bapak itu bisa terlihat atau bisa yang bisa tidak sejalan dengan kajian Bapak. Bisa, kan kita mengajar, misal saya mengajarnya 1 jam 10 menit ya. Kita mengajar bisa kemudian ketika saya belajar bisa fokus dengan main sendiri dan mungkin bisa Anda. Jadi kita pakai metode apapun itu siswa bisa 100% itu tadi mungkin ya ketika siswa nggak bisa juga nggak bagus kita mengingatkan untuk kembali masuk ke pelajaran. Kalau memang siswa itu benar-benar yang ini sedikit member KPK ya kita berikan Ada pimpinan tersendiri buat bisa ya itu sedikit kita 100% gitu ya itu kita pilih sendiri kelas. Jadi setelah kita belum selesai mengajar kan masih ada waktu untuk mengajar, waktunya belum habis. Nah itu siswa yang masih kurang itu yes di bimbing sendiri mungkin 5 menit 10 menit gitu. Tidak harus paham sesuai dengan teman-teman yang lain. Yang penting dia sedikit bisa mengikuti pelajaran yang bisa mencapai itu. Metode itu kreativitas dari guru atau dari sekolah? Kalau itu kan tergantung guru masing-masing. Tergantung guru masing-masing. Setiap guru pun ngajarnya juga berbeda. Iya. Karena semua dari inisiasi guru masing-masing. Jadi dari metode yang pernah Bapak pelajari terdapat beberapa yang Bapak mungkin terapkan di dalam Ya, dari beberapa yang bisa selama kuliah itu kan dibuatnya terus yang mungkin yang saya terapkan paling cuma 2 sampai 4. Walaupun tapi tidak terstruktur sesuai dengan metodenya seperti apa itu enggak. Kita kalau terstruktur dan itu waktunya nggak cukup. Karena kan maklum itu waktunya cuma sekali ketemu 1 jam itu dari 2 jam pelajaran cuma kan 1 jamnya cuma 30 menit. Jadi 2 jamnya cuma 70 menit. Itu kalau kita menggunakan satu metode yang sesuai yang terstruktur itu waktunya nggak. Jadi ya kita menggunakan metode cuma ya kita ambil sesuai dengan waktu kita buat kita. atau
ini ada batu yang Bapak terapkan sendiri keluar konteks dari seperti yang pernah dibaca di Udah. Tetap kita ambil dari yang pernah kita pelajari tersebut. Karena kan yang namanya guru ngajar pakai metode apapun yang kita terapkan itu berarti salah satunya mesti dari pernah kita pelajari waktu kuliah. baik ini Bapak kemudian yang kami terima kasih sekali ya Pak memberi waktunya untuk kami dan kami melaksanakan tugas alhamdulillah selalu berjalan jadi demikian Bapak mohon maaf dari kami. Saya juga mungkin kalau ada yang kurang tidak dipahami atau tidak lengkap, saya juga mohon maaf. Juga saya membantu tugas teman-teman. Ada saran atau nasihat buat kami yang mahasiswa luar malam semua nih. Jadi luar malam semua.